Lin Tian mengangguk pelan, tetapi Bai Shan terlihat bingung. Kalau begitu, kenapa kita tidak bisa melihatnya? Mungkin karena alasan tertentu, kata Lin Tian, lalu mulai berjalan di dalam kabut putih. Dengan menggunakan teknik mata ilahi, Lin Tian bisa melihat kondisi sekitar dengan jelas. Dengan demikian, Lin Tian bisa dengan mudah keluar dari kabut putih dan membawa Bai Shan bersamanya. Saat Bai Shan melihat hal ini, dia terkejut. Kita berhasil keluar. Bukan keluar, tapi masuk ke tempat yang lebih aneh, jelas Lin Tian. Bai Shan bingung. Masuk ke tempat yang lebih aneh? Lin Tian mengangguk ringan. Benar. Bai Shan penasaran dan melihat sekeliling. Jadi kita belum bisa keluar juga. Ayo jalan terus. Kita lihat apa yang sebenarnya terjadi, kata Lin Tian, lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang kakek berambut putih sedang memancing di pinggir danau. Lihat, ada orang, seru Bai Shan senang. Namun Lin Tian merasa aneh. Tempat ini seharusnya hanya dihuni roh. Kenapa ada manusia? Mungkin dia juga tersesat masuk, seperti kita, tebak Bai Shan. Lin Tian ragu-ragu. Mungkin. Mereka pun mendekati sang kakek, dan Bai Shan bertanya dengan semangat. Tuan, ini tempat apa? Tempat yang kalau sudah masuk, tidak bisa keluar lagi, jawab si kakek dengan tenang. Bai Shan panik. Apa maksudnya tidak bisa keluar? Kalau sudah lama di sini, kamu akan mengerti sendiri, kata kakek itu, lalu melanjutkan memancing tanpa memperhatikan mereka lagi. Bai Shan cemberut dan menatap Lin Tian. Sekarang bagaimana? Lanjut jalan, jawab Lin Tian pasrah. Bai Shan hanya bisa mengikuti, tapi matanya masih sesekali menatap si kakek yang duduk tak bergerak, seakan tak terjadi apa-apa. Bai Shan pun bertanya. Kakek itu aneh banget ya? Siapa yang tahu? Lin Tian menggelengkan kepala. Bai Shan makin kesal. Sudah ketemu orang, tapi ujung-ujungnya tetap tidak tahu apa-apa. Lin Tian tetap tidak berkata apa-apa dan terus berjalan. Bai Shan akhirnya ikut dengan malas. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah kota kecil, dan di kota itu banyak orang, semuanya memiliki tubuh jasmani. Mereka semua punya tubuh? Bai Shan heran. Namun Lin Tian berpikir sejenak lalu masuk ke kota itu. Orang-orang di sana tidak menganggap mereka aneh, seolah mereka juga bagian dari tempat itu. Semua sudah terbiasa. Bai Shan bertanya kepada beberapa orang dan mereka berkata bahwa mereka semua masuk ke sana karena kesalahan atau kejadian aneh. Ada yang bilang terjatuh dari tebing, ada yang terluka lalu pingsan, lalu bangun di tempat ini. Singkatnya, semua orang masuk ke tempat itu tanpa tahu caranya. Bai Shan pun terkejut dan berkata pada Lin Tian. Kamu dengar? Mereka semua juga datang entah dari mana. Iya, sama seperti kita, ujar Lin Tian sambil mengernyit, teringat sesuatu. Kamu kepikiran apa? Tanya Bai Shan. Anak kecil yang membawa kita ke jembatan tulang itu, jelas Lin Tian. Memangnya kenapa dia? Orang-orang di sini bilang mereka tidak pernah melihat adik seperguruanku, tapi dia satu-satunya yang bilang pernah melihatnya. Bukankah itu aneh? Mendengar ini, Bai Shan pun terkejut. Jangan-jangan kita terjebak? Ini kesalahan. Aku tidak menyangka bisa dijebak anak kecil seperti itu. Dan sekarang, kita tidak bisa kembali. Kita cari tahu saja. Pasti ada yang aneh dari tempat ini. Bai Shan pun ikut mencari informasi, dan Lin Tian bertanya-tanya tentang adik seperguruannya. Awalnya mereka tidak menemukan apa-apa. Sampai akhirnya seorang gadis kecil berkata bahwa dia pernah melihat adik seperguruan Lin Tian di jalanan. Di mana dia? Tanya Lin Tian dengan semangat. Di depan kuil yang rusak, jawab gadis itu. Lin Tian tersenyum. Tolong antar kami ke sana. Maaf, aku sibuk. Aku tidak bisa antar, jawab si gadis, lalu pergi. Lin Tian berkata pada Bai Shan. Ikuti gadis itu. Kenapa tidak langsung ke kuil rusak itu? Tanya Bai Shan bingung. Lin Tian menjelaskan. Sebelumnya anak kecil laki-laki, sekarang anak perempuan. Mereka pikir kita ini bodoh? Mendengar ini, Bai Shan terkejut. Kamu pikir mereka bekerja sama? Ayo kita cari tahu siapa mereka dan kenapa, jawab Lin Tian, lalu segera mengikuti gadis kecil itu. Bai Shan terpaksa mengikutinya dengan diam-diam. Si gadis masuk ke sebuah toko gadai, dan menghilang. Saat Lin Tian dan Bai Shan masuk ke toko itu,
mereka mengernyit. Sekarang bagaimana? Tanya Bai Shan dengan kesal. Lin Tian terlihat serius. Saat itu, pegawai toko tersenyum dan bertanya. Kalian ingin menggadaikan sesuatu? Tadi ada seorang gadis kecil masuk, kamu lihat? Tanya Bai Shan. Pegawai itu ragu sebentar. Bai Shan lalu mengeluarkan sesuatu yang mirip batu, dan si pegawai langsung semangat. Iya, dia masuk ke kamar paling ujung di lantai 2. Bai Shan memberikan benda itu dan mereka pun naik ke lantai 2. Di lantai 2 ada beberapa ruangan kecil seperti bilik. Lin Tian dan Bai Shan menyusuri lorong, sampai mereka tiba di ujung. Bai Shan melihat pintu di hadapannya dan ragu untuk masuk, lalu menoleh ke Lin Tian. Masuk? Masuk, jawab Lin Tian. Bai Shan mengetuk pintu. Siapa? Terdengar suara perempuan dari dalam. Pintu terbuka, dan seorang wanita cantik luar biasa tersenyum pada mereka. Ada yang bisa saya bantu? Nona, apakah kamu melihat seorang gadis kecil? Tanya Bai Shan. Wanita itu menggeleng sambil tersenyum. Tidak, saya sendirian. Namun Lin Tian menatap wanita itu dalam-dalam dan mengaktifkan teknik mata ilahi. Dengan teknik itu, Lin Tian melihat bahwa tubuh wanita itu memiliki bayangan berlapis, seolah-olah beberapa orang tumpang tindih jadi satu. Ekspresi Lin Tian langsung berubah, dan wanita itu menyadarinya. Ia tersenyum menggoda. Anak muda, kalau menatap seperti itu, nanti saya jadi malu. Bai Shan, melihat ekspresi Lin Tian, mengira dia terpesona. Hei, ngelamun apa sih? Ayo pergi. Lin Tian tersadar dan berbalik. Wanita itu pun tertawa kecil. Kalau ada waktu, mampirlah main-main. Lalu dia menutup pintu. Tapi Lin Tian berhenti tiba-tiba dan berkata pada Bai Shan. Wanita itu mencurigakan. Bai Shan menatapnya curiga. Jangan-jangan kamu cuma tergoda kecantikannya? Menurutmu aku tipe orang seperti itu? Tanya Lin Tian. Ya, namanya juga laki-laki, sebagian besar memang begitu, sahut Bai Shan sinis. Lin Tian tak tahu harus menjelaskan bagaimana. Kalau kamu nggak percaya, coba saja lagi. Bai Shan akhirnya kembali dan mengetuk pintu. Wanita itu membuka pintu lagi, dan tersenyum. Ada apa lagi? Bai Shan memandangi wanita itu dengan tatapan curiga. Siapa kamu sebenarnya? Aku. Gadis kecil, kenapa kamu begitu tidak sopan? Wanita itu tersenyum, dan Bai Shan hanya bisa menoleh pada Lin Tian. Lin Tian menatap wanita itu dan bertanya. Kamu harusnya menjelaskan, bukan? Kenapa aku harus menjelaskan? Tanya wanita itu. Lin Tian kembali berkata. Jadi kamu tidak mau jelaskan apapun? Kalian datang menggangguku, dan sekarang malah menyuruhku menjelaskan? Aku tidak tahu apa yang kalian inginkan. Nada wanita itu mulai tak senang. Lin Tian pun berkata pada Bai Shan. Bicaralah dengannya. Setelah itu, Bai Shan menjelaskan semua yang terjadi satu persatu, dan akhirnya bertanya. Sekarang, apa yang kamu mau katakan? Wanita itu malah tertawa. Kalian berdua benar-benar terlalu memikirkan aku. Apa maksudmu? Bai Shan bingung. Wanita itu menjelaskan. Aku sudah lama tinggal di tempat ini, bagaimana mungkin aku keluar? Soal anak perempuan dan anak laki-laki itu, apa hubungannya denganku? Melihat wanita itu tidak mengakui apapun, Bai Shan hanya bisa kembali melihat ke Lin Tian. Sekarang bagaimana? Lin Tian menatap wanita itu dingin-dingin. Kamu pikir kami tidak berani bertindak padamu? Wanita itu tersenyum sinis. Nak, kamu tahu ini tempat apa? Toko gadai, jawab Lin Tian santai. Wanita itu tertawa pelan. Benar, ini memang toko gadai. Tapi pemilik toko ini orang terkenal di kota ini, punya kekuasaan dan uang. Kalau kamu bikin masalah di sini, habis sudah kamu. Mendengar ini, Bai Shan mulai khawatir dan menoleh pada Lin Tian. Kita harus bagaimana? Tenang saja, aku punya ide, jawab Lin Tian penuh percaya diri. Bai Shan penasaran dengan apa yang akan dilakukan Lin Tian, sementara wanita itu menatap Lin Tian dengan senyum sinis. Nak, sebaiknya pikir baik-baik sebelum bertindak. Tak perlu pikir-pikir lagi. Lin Tian langsung melepaskan kekuatan wujud ilahinya dan menyerang wanita itu. Wanita itu tidak menyangka Lin Tian berani menyerangnya, tubuhnya langsung terpental masuk ke dalam kamar, dan pintunya tertutup. Ketika Lin Tian dan Bai Shan masuk ke dalam, ruangannya sudah kosong. Bai Shan panik. Ini masalah besar. Biasa saja,
kata Lin Tian acuh tak acuh. Biasa saja? Bai Shan tidak yakin. Lin Tian mengaktifkan teknik mata ilahi dan mengejar keluar, sementara Bai Shan terpaksa ikut. Begitu mereka keluar, orang-orang sudah berkumpul, para pegawai toko gadai. Anak-anak muda di toko itu menatap Lin Tian dan Bai Shan dengan marah, hingga seorang pria keluar, pengurus Tian. Orang-orang itu langsung memberi hormat. Pengurus Tian. Pengurus itu menatap Lin Tian dan Bai Shan dengan serius. Kalian berani membuat keributan di sini? Bai Shan berusaha tenang dan menjawab. Kami punya urusan penting. Urusan penting? Tapi kalian malah membuat masalah di sini? Tanya pengurus dengan marah. Bai Shan buru-buru berkata. Itu karena wanita tadi. Wanita siapa? Tanya pengurus dengan keras. Bai Shan pun menjelaskan semuanya, tapi pengurus tidak percaya sama sekali. Kalian kira aku anak kecil yang bisa dibohongi? Bai Shan panik. Bukan begitu maksud kami. Tapi itu yang kalian lakukan, bentaknya. Bai Shan bingung mau menjelaskan apa lagi. Lin Tian pun berkata, kami hanya ingin mencari wanita yang ada di ujung lorong lantai 2. Cari dia? Kalian pikir siapa kami ini? Sang pengurus mengabaikannya. Lin Tian mendengus. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Tidak sopan? Kamu mau bertarung? Pengurus itu menatap marah. Lin Tian langsung mengeluarkan banyak bayangan, dan Bai Shan tahu, Lin Tian mulai marah. Pengurus itu berteriak. Tangkap anak ini. Lihat siapa yang berani. Siap. Namun Lin Tian dalam wujud 6 bintang, ditambah dukungan para arwahnya, bertarung dengan ganas dan mengalahkan semua anak buah itu dalam sekejap. Bahkan pengurus itu sendiri babak belur dipukuli Lin Tian. Apa yang kau mau? Tanya si pengurus dengan ketakutan. Bai Shan di samping hanya bisa terpana. Lin Tian menatapnya dingin. Di mana wanita itu? Dia barusan kabur, jawab si pengurus dengan takut. Siapa namanya? Tanya Lin Tian. Itu kami tidak tahu. Dia tinggal di sini, masa kamu tidak tahu? Siapapun bisa tinggal di sini asal bayar. Kami tidak peduli siapa dia, jawab si pengurus. Serius? Iya, sungguh, jawab pengurus sambil mengangguk cepat. Lin Tian tak percaya begitu saja. Kalau begitu, biar aku lihat ingatanmu. Kamu mau apa? Tanya pengurus ketakutan. Tanpa menghiraukan, Lin Tian mengirimkan bayangan sihir masuk ke dalam kesadaran pengurus, lalu bekerja sama dengan demon mimpi untuk mengambil semua ingatannya. Dari ingatan itu, Lin Tian menemukan sesuatu yang menarik. Ceritakan, apa hubungan wanita itu denganmu? Kata Lin Tian dengan tajam. Dia itu, kenalan keluarga kami. Teman dari pemilik toko. Hanya pemilik toko yang tahu lebih banyak tentang dia, jawab pengurus gugup. Oh ya? Di mana pemilik tokonya? Di villa, di gunung sana, jawab pengurus cepat-cepat. Kalau begitu, antarkan kami, perintah Lin Tian. Kamu benar-benar mau ke sana? Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Sahut Lin Tian. Akhirnya pengurus itu diam dan mulai memimpin Lin Tian serta Bai Shan pergi. Di perjalanan, Bai Shan berbisik. Kamu ini kasar banget. Untuk orang-orang tertentu, harus pakai cara khusus. Atau kamu mau menunggu mereka bicara baik-baik? Ya juga sih, jawab Bai Shan. Lin Tian pun jalan lebih cepat, dan Bai Shan tak lagi berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, mereka keluar dari kota dan naik ke gunung, di mana ada sebuah villa. Di sekitar villa ada banyak formasi dan penjaga kuat. Begitu pengurus datang, para ahli segera muncul dan menghalangi Lin Tian dan yang lain. Pengurus itu buru-buru berkata, mereka teman dari pemilik villa, cepat beri jalan. Namun para penjaga tidak percaya, mereka menatap Lin Tian dan Bai Shan seperti musuh. Kalian ini, pengurus mulai panik. Seorang penjaga berkata, Tuan kami sudah memberi perintah. Tidak ada yang boleh masuk ke villa, terutama orang luar. Kalau ingin masuk, harus ada izin langsung dari Tuan. Pengurus tidak menduga hal ini, lalu menoleh ke Lin Tian. Lihat sendiri kan? Kalau aku menerobos masuk, bagaimana? Tanya Lin Tian. Jangan. Bahaya.
Pengurus ketakutan. Apa peduliku? Kata Lin Tian. Kemudian, banyak bayangan muncul. Bai Shan menghela napas. Mulai lagi. Namun para penjaga malah menghilang satu persatu, membuat Lin Tian mengernyit. Mereka kemana? Orang-orang ini adalah penjaga di sini. Konon katanya, masing-masing memiliki kemampuan hebat, terutama kemampuan untuk menghilang, kata pengurus Tian. Kemampuan menghilang? Lin Tian menatap pengurus Tian dengan curiga. Benar, mereka bisa tiba-tiba menghilang begitu saja. Lin Tian mencibir. Aku tidak percaya pada hal-hal semacam itu. Ia langsung membuka teknik mata ilahi untuk melihat situasi sekitar. Saat itu juga, ia menyadari bahwa ada banyak penjaga tersembunyi di sekeliling. Semuanya bersembunyi dengan sangat hati-hati, siap menyerang kapan saja. Namun Bai Shan tidak tahu dan bertanya. Kau ingin mundur dulu? Pengurus Tian juga mencoba memperingatkan Lin Tian. Tuan, menurut saya sebaiknya kita mundur dulu. Mundur? Menurutmu itu mungkin? Sahut Lin Tian. Pengurus itu ragu-ragu dan bertanya. Tuan, Anda? Saat itu juga, Lin Tian mengirimkan banyak bayangan iblis untuk menyerang diam-diam. Para penjaga terkena satu persatu, mereka pun akhirnya menampakkan diri dan menatap Lin Tian dengan marah. Pengurus Tian terkejut dan menatap Lin Tian dengan aneh. Kau bisa melihat mereka? Bai Shan juga heran. Bagaimana kau bisa menemukannya? Kecil, jawab Lin Tian singkat. Ia tidak menjelaskan banyak, dan terus menyerang para penjaga. Para penjaga yang sudah ketahuan pun tak bersembunyi lagi dan maju satu persatu untuk melawan Lin Tian. Namun Lin Tian mengabaikan mereka dan terus menyerang. Beberapa saat kemudian, semua penjaga itu terluka parah, meski tidak bisa dibunuh. Akhirnya Lin Tian hanya bisa mengendalikannya satu persatu. Pengurus Tian benar-benar terpana. Lin Tian menatap para penjaga dan bertanya. Di mana tuan kalian? Para penjaga menunjuk ke villa di belakang mereka. Lin Tian pun menoleh ke pengurus Tian. Pandu kami ke sana. Beberapa saat kemudian, mereka memasuki villa. Tidak ada pelayan di dalamnya, membuat Lin Tian bertanya-tanya. Tak ada pelayan? Pengurus menjelaskan, Tuan kami tidak suka punya pelayan. Di villa ini hanya ada dia dan para penjaga. Lin Tian mengangguk dan bertanya. Lalu dia ada di mana? Seharusnya, tidak salah, dia sedang ada di ruang baca, jawab pengurus. Mereka pun sampai di sebuah ruang baca bergaya kuno, penuh dengan berbagai harta antik. Disinilah tempatnya, kata pengurus dengan sopan. Namun Lin Tian mengerutkan dahi. Lalu orangnya mana? Itu saya juga tidak tahu. Lin Tian segera membuka teknik mata ilahi, dan melihat ada sesuatu yang aneh di sebuah lukisan di dinding. Ia menatap lukisan itu dan tersenyum sinis. Kenapa tidak keluar dan mengobrol sedikit? Saat itu, lukisan itu mulai berpendar. Dari dalamnya muncul bayangan putih yang tampak sangat kuat. Pengurus langsung gemetar ketakutan. Tuan? Masih berani memanggilku Tuan? Bayangan putih itu berbicara dengan dingin. Tuan, saya. Pengurus terlihat sangat takut. Kau apa? Kau gagal menjaga tempat ini. Pengurus tak bisa berkata apa-apa. Bayangan putih itu lalu menatap Lin Tian. Anak muda, kau masuk seenaknya dan menyakiti para penjagaku. Apa maksudmu? Aku ingin tahu siapa wanita itu, jawab Lin Tian dingin. Wanita siapa? Tanya pemilik villa. Lin Tian memandang pengurus Tian, yang kemudian menjelaskan semuanya. Setelah mendengarnya, pemilik villa mencibir. Dia itu klien pentingku. Kenapa memangnya? Hanya klien biasa, tanya Lin Tian. Tentu saja, jawab pemilik villa. Siapa namanya? Di mana dia sekarang? Apa yang biasanya dia lakukan? Kau ini, seperti sedang menginterogasiku, kata si pemilik villa dengan marah. Lin Tian tersenyum. Aku hanya ingin mencari seseorang. Kalau kau mau bantu, aku tidak akan buat masalah. Tapi kalau tidak, kenapa? Kalau tidak, maka aku tak akan bersikap sopan. Lin Tian menatap tajam. Kau mau mati? Pemilik villa marah.
Mati? Tidak segampang itu. Pemilik villa langsung menyerang. Cahaya putih menyelimuti Lin Tian, membuatnya terasa seperti dibakar. Namun Lin Tian segera menggunakan kekuatan Raja Api untuk menyerap energi itu, dan berkata, "Kemampuanmu cukup menarik." Pemilik villa tidak menyangka Lin Tian masih baik-baik saja. "Anak muda, kau pikir aku tak bisa mengalahkanmu? Apa pendapatmu?" balas Lin Tian. "Kalau begitu, aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya." Pemilik villa melepaskan kekuatan yang membuat ruang di sekitar Lin Tian berputar dan berusaha menyedotnya. Namun Lin Tian segera memecahkan teknik itu dan lolos dari area tersebut. Pemilik villa tidak menyerah dan terus menyerang. Pengurus dan Bai Shan hanya bisa menonton dengan syok. Setelah beberapa saat, pemilik villa merasa tidak bisa mengalahkan Lin Tian, dan kembali masuk ke dalam lukisan, seolah ingin bersembunyi. Lin Tian menatap lukisan itu dan tertawa. "Kau pikir bisa sembunyi di dalam sana? Masuklah, anak muda." Pemilik villa sengaja memancingnya. "Kau kira aku takut?" Lin Tian tersenyum santai. "Kalau begitu, masuklah." Akhirnya Lin Tian melompat masuk ke dalam lukisan, sementara pengurus dan Bai Shan menunggu dengan cemas. Di dalam ruang lukisan itu, terdapat sebuah villa yang sama persis seperti di luar. Pemilik villa sudah berdiri di halaman dan berkata sinis, "Kau benar-benar berani masuk? Kenapa harus takut? Sepertinya kau benar-benar ingin mati." Pemilik villa kembali memutar ruang di sekitarnya. "Lagi-lagi teknik itu?" Lin Tian mengejek. "Kau sebaiknya menyerah. Atau kau tidak akan tahu bagaimana cara matinya," kata pemilik villa dengan senyum menyeramkan. "Kau pikir teknik seperti itu bisa menanganiku?" Lin Tian tersenyum dan tiba-tiba menghilang. "Kau pikir aku tak bisa menemukanmu kalau kau bersembunyi?" Pemilik villa mengerutkan kening dan mencoba menyerang area di mana Lin Tian bersembunyi. Namun Lin Tian tiba-tiba muncul di belakangnya. "Kau pikir aku takut padamu?" Pemilik villa langsung menghilang lagi. Lin Tian memandangi sekeliling dan berkata, "Tempat ini hanya lukisan. Kalau begitu, jangan salahkan aku." Ia mulai menyerap kekuatan dari sekeliling, bermaksud menghisap kekuatan ruang itu. Pemilik villa akhirnya menampakkan diri dan berteriak, "Hentikan itu, anak muda. Kalau cuma disuruh berhenti, mana mungkin aku nurut?" Lin Tian tertawa mengejek. Pemilik villa mulai khawatir, karena dia tahu jika ruang itu hancur, semua usahanya akan sia-sia. Dia pun bertanya, "Apa yang kau inginkan? Katakan padaku. Siapa nama wanita itu? Di mana aku bisa menemukannya?" "Namanya adalah Yu Huanling, dia bisa berubah menjadi banyak bentuk," jawab pemilik dengan terburu-buru. "Yu Huanling?" Lin Tian sedikit curiga. "Benar." "Lalu, bagaimana aku bisa menemukannya?" tanya Lin Tian. Pemilik villa menjadi gelisah. "Bukan aku tak mau memberitahumu, tapi..." "Tapi apa?" tanya Lin Tian, matanya tajam. Pemilik villa gugup dan berkata, "Itu karena dia selalu berpindah-pindah. Aku tidak tahu di mana dia sekarang." "Kau yakin?" Lin Tian berkata dingin, jelas tak percaya. Pemilik villa mulai panik. "Aku akan memberitahumu yang sebenarnya." "Katakan," seru Lin Tian, tatapannya tajam menusuk. Pemilik villa akhirnya berkata, "Dia akan pergi ke suatu tempat dari waktu ke waktu." "Kemana?" "Ke sebuah kuil kuno di tempat ini." "Kuil kuno?" Lin Tian menyipitkan mata curiga. Pemilik villa lalu memberikan lokasi spesifiknya. Setelah Lin Tian mengetahuinya, ia pun bersiap untuk pergi. Pemilik villa merasa lega, tetapi sebelum Lin Tian pergi, ia memberikan peringatan. "Lebih baik kau tidak berbohong, atau aku akan menghancurkan ruangmu ini." Selesai berkata, Lin Tian keluar dari ruang lukisan. Bai Shan yang menunggu di luar bertanya penasaran. "Bagaimana? Sudah selesai?" Lin Tian mengangguk pelan, dan Bai Shan menarik napas lega. "Syukurlah." "Syukurlah?" Lin Tian tak paham maksudnya. "Maksudku, kau baik-baik saja." "Aku sempat khawatir kau mati di dalam sana," jawab Bai Shan dengan jujur. "Kecil?" Lin Tian tidak terlalu ambil pusing. Ia menoleh ke pengurus dan berkata,
Kau boleh pergi. Pengurus itu terkejut senang. Aku boleh pergi sekarang? Iya, jawab Lin Tian, lalu membawa Bai Shan pergi. Namun Bai Shan tampak tidak senang, dan setelah menjauh cukup jauh, ia pun bertanya. Kau benar-benar membiarkannya pergi? Kenapa tidak? Jawab Lin Tian tenang. Tapi, sudah, sekarang kita ke kuil kuno. Kuil kuno? Apa maksudmu? Bai Shan tidak mengerti. Sambil berjalan, Lin Tian pun menjelaskan. Saat Bai Shan tahu bahwa wanita yang mereka cari adalah Yu Huanling, dia pun terkejut. Yu Huanling? Kau yakin? Kenapa? Kau kenal? Aku pernah dengar tentang dia. Dia adalah iblis yang sangat berbahaya. Tapi aku tidak menyangka kita benar-benar bertemu dengannya. Bai Shan sangat terkejut. Lin Tian juga tak menyangka wanita itu sekuat itu. Tapi dia tahu, hanya dengan menemukannya mereka bisa keluar dari dunia ini. Maka Lin Tian berkata, kita harus menemukannya. Tapi, aku takut itu akan sulit, kata Bai Shan. Kenapa? Katanya dia bisa berubah jadi banyak wajah. Bayangan wajah-wajah aneh membuat Bai Shan merasa pusing. Namun Lin Tian berkata, tak peduli berapa wajah yang dia punya, aku tetap akan menangkapnya. Bai Shan tak berkata apa-apa lagi, hanya mengikuti Lin Tian menuju kuil kuno. Kuil kuno itu sunyi dan kosong. Banyak patung Buddha di dalamnya, dan semuanya terlihat bersih seperti sering dibersihkan. Tapi tak ada satu orang pun terlihat di sana. Tak ada siapa-siapa. Bai Shan merasa aneh. Tempat ini pasti tempatnya, kata Lin Tian pelan. Di sini? Tanya Bai Shan penasaran. Aku bisa merasakan aura aneh, kata Lin Tian sambil membuka teknik mata ilahi, mulai menyapu area sekitar. Setengah jam kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lin Tian dan Bai Shan sampai di tempat yang penuh batu, dan batu-batu itu membentuk formasi aneh. Tiba-tiba, muncul seorang wanita seperti biksuni dari dalam formasi. Wanita itu tersenyum pada mereka dan berkata, dua dermawan, ada keperluan apa? Dermawan? Lin Tian menatapnya dengan tersenyum. Apa yang membuatmu tertawa, Tuan? Tanya wanita itu sopan. Yu Huanling, kau pikir bisa terus bersembunyi? Kata Lin Tian tajam. Wanita itu tertawa. Sepertinya kau sudah banyak mencari tahu tentangku. Ceritakan, kenapa kau membawa kami ke dunia ini? Tanya Lin Tian. Lalu kalau aku tak mau cerita, kenapa? Jawabnya dengan santai. Yu Huanling, kau pikir bisa terus kabur dariku? Aku bisa berubah jadi banyak rupa. Apa yang bisa kau lakukan terhadapku? Berapapun wajah yang kau punya, kau selalu kembali ke tempat ini, bukan? Tanya Lin Tian. Lalu kenapa? Jawabnya. Pasti ada sesuatu yang penting bagimu di kuil ini, makanya kau terus jaga tempat ini, kata Lin Tian sambil menatap sekeliling. Yu Huanling terdiam sejenak, lalu tertawa. Tak perlu menebak-nebak. Ini bukan tebakan, tapi kenyataan. Lin Tian menatapnya serius. Yu Huanling pun memandangnya dingin. Anak muda, kau terlalu naif. Naif? Aku? Lin Tian mencibir. Melihat senyumnya, Yu Huanling berkata, sebaiknya kau pergi sekarang sebelum menyesal. Aku kesini untuk mencarimu. Jadi aku tidak akan pergi, jawab Lin Tian dingin. Yu Huanling tertawa keras. Tapi Lin Tian langsung menyerang. Namun tubuh Yu Huanling langsung berubah menjadi banyak bayangan hantu, lalu berkata, kau pikir hanya kau yang punya bayangan? Lin Tian menyadari semua bayangan itu identik, sangat sulit untuk membedakan mana yang asli. Takut ya? Tanya Yu Huanling sambil tertawa melihat Lin Tian bingung. Ada apa ini? Tanya Bai Shan cemas. Sebentar lagi juga akan ketahuan, jawab Lin Tian sambil mengaktifkan teknik mata ilahi. Namun bahkan di bawah teknik itu pun, semua bayangan masih terlihat sama. Tapi Lin Tian terus mengamati dengan seksama. Setelah beberapa saat, dia menemukan perbedaan kecil, hanya yang sangat samar dan hampir tak terlihat. Yu Huanling menatapnya sambil tertawa. Jangan terlalu fokus, nanti matamu buta. Itu lucu, kan? Tidak mungkin, kata Lin Tian sambil menghilang tiba-tiba. Apapun yang kau lakukan,
Kau tetap tak bisa menemukan aku yang asli, ucap Yu Huanling penuh percaya diri. Bahkan Bai Shan pun merasa mustahil untuk menemukannya. Tapi tiba-tiba Lin Tian muncul di belakang salah satu bayangan, dan langsung menghantamnya dengan keras. Bayangan itu terluka parah, dan semua bayangan lainnya menghilang. Setelah Yu Huanling terluka, dia menatap Lin Tian dan tersenyum. Anak muda, kau pikir bisa melukaiku dengan cara seperti ini? Bukankah begitu? Jawab Lin Tian. Namun ternyata, tak ada bekas luka sedikit pun di tubuh wanita itu, seolah dia memang tidak bisa terluka. Hal ini membuat Lin Tian terlihat serius dan menatap Yu Huanling dengan tatapan penuh curiga. Mengerikan, ya jelas, gumamnya, mengakui bahwa ilusi wanita itu memang luar biasa. Namun Lin Tian tetap tenang. Melihat Lin Tian terdiam, Yu Huanling bertanya dengan nada menggoda. Kenapa diam? Kau sudah punya rencana? Belum, jawab Lin Tian. Masih bisa sombong? Yu Huanling mencibir. Bai Shan yang ketakutan langsung menatap Lin Tian. Sekarang bagaimana? Lin Tian tersenyum pada Bai Shan dan berkata, aku sudah bilang, pasti ada sesuatu yang penting bagi dia di tempat ini. Jadi, tak peduli dia terluka atau tidak, kita cukup berada di sini. Hanya dengan begitu, Bai Shan masih bingung, namun Lin Tian tersenyum. Benar sekali. Bai Shan hanya mengangguk dan terdiam. Yu Huanling mencibir lagi. Kau pikir ini akan membuatku takut? Bukankah memang begitu? Tanya Lin Tian balik. Yu Huanling pun tertawa. Baik, kita lihat saja sampai kapan kau bisa bertahan. Lin Tian tetap tak berkata apa-apa, sementara Yu Huanling menunggu dengan tenang. Bayangan Lin Tian mulai menyebar ke berbagai penjuru kuil kuno, seolah sedang mencari sesuatu. Yu Huanling bergumam. Apa yang dicari anak ini? Bai Shan pun penasaran. Setengah hari kemudian, Lin Tian tersenyum kepada Yu Huanling. Ada sebuah formasi di bawah tanah. Di dalam formasi itu ada kekuatan besar. Kalau tebakanku benar, kau sedang menjaganya. Aku tidak tahu apa maksudmu, kata Yu Huanling berusaha mengelak. Aku bisa keluar masuk formasi itu sesuka hati, kata Lin Tian percaya diri. Namun Yu Huanling tidak percaya. Jangan menakut-nakuti aku. Aku tak akan tertipu. Oh, tidak akan tertipu? Baiklah, kata Lin Tian, lalu menghilang dari tempatnya. Yu Huanling langsung merasa ada firasat buruk dan buru-buru mengejarnya. Sementara itu, Bai Shan dibawa oleh bayangan Lin Tian menuju bawah tanah. Benar saja, terdapat formasi yang diselimuti cahaya keemasan di sana. Banyak cahaya aneh berwarna emas mengelilingi tempat itu. Apa ini? Tanya Bai Shan bingung. Lin Tian tak tahu pasti, tapi ia berkata, meski aku tak tahu, yang jelas, dia sedang menjaga tempat ini. Yu Huanling berpura-pura bodoh. Jangan mengada-ada, mana mungkin aku. Yakin tak mungkin? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Tentu saja, tegas Yu Huanling. Lin Tian tersenyum. Tunggu saja, kau akan lihat sendiri. Setelah itu, salah satu bayangannya masuk ke dalam formasi. Yu Huanling pun panik. Keluar kau? Kalau kau suruh keluar, apakah aku harus keluar? Ejek Lin Tian. Yu Huanling mulai marah. Berhenti. Kau hentikan. Kalau aku tak mau, kenapa? Lin Tian tertawa sinis. Yu Huanling menggertakkan giginya penuh amarah. Sialan. Di dalam formasi, semua cahaya emas mulai berkumpul ke bayangan Lin Tian, yang langsung merasakan kekuatan luar biasa mengalir ke dirinya. Ini kekuatan, serunya kagum. Melihat hal itu, Yu Huanling berubah ekspresi. Apa yang kau tahu? Kau sering datang ke tempat ini. Pasti kekuatan ini sangat penting bagimu, sindir Lin Tian. Yu Huanling menatapnya tajam. Kau pikir begitu? Kau boleh tak mengaku. Tapi saat aku menyerap semua kekuatan ini, kau pasti akan menyesal. Lin Tian tetap mengejek. Mendengar itu, Yu Huanling jadi sangat marah. Berani kau? Namun Lin Tian mengabaikannya dan terus menyerap kekuatan dari cahaya emas itu. Lalu tiba-tiba, ruang di sekitarnya berguncang. Apa itu? Tanya Bai Shan ketakutan.
Saat Lin Tian melihat ke sekitar, ia melihat patung batu emas berbentuk naga raksasa. Naga emas itu terlihat seperti hidup dan sedang berusaha merangkak keluar. Apa ini? Kau mau menghentikanku dengan ini? Tanya Lin Tian pada Yu Huanling. Anak muda, itu naga yang mengerikan, jawabnya. Tiba-tiba, naga emas itu berubah jadi bayangan dan menerjang Lin Tian. Lin Tian mencoba melawan, tapi kekuatannya tak cukup. Bahkan bayangan-bayangannya dihancurkan satu persatu oleh naga tersebut. Bai Shan panik dan berteriak. Kau tak apa-apa? Makhluk ini cukup menyulitkan, kata Lin Tian sambil menghindar. Namun dia tetap mengalihkan bayangannya untuk melawan naga emas, sementara tubuh aslinya terus menyerap kekuatan emas. Setelah beberapa saat, tubuh Lin Tian mulai bersinar keemasan. Melihat hal ini, naga emas berhenti, menatap Lin Tian dengan heran, seolah sedang berpikir. Yu Huanling panik dan berkata, dia bukan tuanmu. Cepat pergi. Tapi naga emas justru ragu-ragu, matanya memerah dan terus menatap Lin Tian. Lin Tian berpikir, apa cahaya emas ini berasal dari tuannya dulu? Lalu ia berkata kepada naga itu, sekarang, akulah tuanmu. Naga emas itu langsung tenang, tidak lagi menyerang, bahkan menjadi patuh. Yu Huanling marah besar. Naga emas. Dia bukan tuanmu. Sadarlah. Namun usahanya sia-sia. Lin Tian meloncat naik ke punggung naga emas, yang sekarang malah terbang mengitari ruangan dengan damai. Yu Huanling sangat marah dan menatap Lin Tian penuh kebencian. Kau. Hentikan. Kalau kau ingin aku berhenti, katakan alasannya. Kenapa kau menjebak kami? Kenapa membawa kami ke dunia ini? Tanya Lin Tian. Kenapa aku harus memberitahumu? Kalau tidak, naga emas ini akan jadi milikku sepenuhnya, kata Lin Tian dengan senyum mengejek. Kau akan menyesal, teriak Yu Huanling marah. Kalau kau bilang begitu, apa aku langsung menyesal? Lin Tian mengabaikannya. Yu Huanling pun mengeluarkan sebuah lonceng kecil dan mengayunkannya. Saat naga emas mendengar suara lonceng itu, ia tampak kesakitan, seolah sedang menderita. Yu Huanling mengancam. Naga emas, jika kau tidak menurut padaku, aku akan menghancurkan roh binatangmu. Naga emas pun merintih kesakitan dan berkata kepada Lin Tian. Tuan, tolong aku. Lin Tian menatap Yu Huanling, lalu dengan satu gerakan, lonceng itu terbang ke arahnya dan ia tangkap. Yu Huanling terkejut. Cepat kembalikan. Tapi Lin Tian malah menghancurkan lonceng itu. Sebuah kekuatan pun terlepas dari lonceng itu dan kembali ke dalam tubuh naga emas. Naga emas itu langsung menjadi lebih kuat dan bersemangat. Melihat hal itu, Yu Huanling menjadi sangat ketakutan dan menatap Lin Tian dengan tatapan aneh. Kau? Aku? Ada apa? Lin Tian tersenyum mengejek kepada Yu Huanling yang jelas-jelas panik dan takut. Saat itu juga, naga emas berubah menjadi sangat mengerikan, dan Lin Tian bisa merasakan bahwa dirinya dan naga itu seolah menyatu. Hanya dengan memikirkan sesuatu, naga emas langsung bereaksi. Naga itu mendongak, lalu dari matanya memancarkan cahaya keemasan. Ini adalah cahaya dari patung emas. Bai Shan yang melihat semua itu terpana, namun Lin Tian tidak merasa takut dan justru tersenyum. Menarik. Yu Huanling panik, dan dari dalam patung emas dia berteriak. Anak muda, lepaskan aku. Kalau kau mau bicara, aku akan melepaskanmu, jawab Lin Tian. Bicara soal apa? Yu Huanling masih berusaha mengelak, tapi Lin Tian tersenyum dingin. Kesabaranku ada batasnya. Aku tidak tahu apa yang kau maksud, katanya. Oh, tidak tahu? Lin Tian masih tersenyum. Yu Huanling masih berusaha berpura-pura, tapi Lin Tian berdiri tegak dengan naga emas yang melayang di belakangnya. Sosok mengerikan yang membuat Yu Huanling sangat tertekan. Aku sudah susah payah menyembunyikan benda ini di sini dan berharap bisa mengendalikannya suatu hari nanti. Tapi sekarang malah dikendalikan olehmu. Bukan itu jawaban yang aku mau, kata Lin Tian sambil menggelengkan kepala. Yu Huanling sangat frustasi. Benda itu berkaitan denganmu. Aku membawa dirimu ke dunia ini untuk melihat apakah bisa diaktifkan. Berkaitan denganku? Ya, benda itu disebut naga pembangkang, dan kau adalah anak langit pembangkang. Yu Huanling menjelaskan. Lin Tian masih ragu dan curiga.
Kau bercanda? Tidak. Aku serius, jawab Yu Huanling terburu-buru. Lin Tian menatap naga pembangkang itu, yang tampaknya tidak punya ingatan apapun selain mengikuti Lin Tian. Lalu bagaimana kau tahu aku adalah anak langit pembangkang? Yu Huanling terdiam. Lin Tian tersenyum. Kenapa diam? Tak bisa bicara lagi? Aku tahu dari dunia luar, dari tanah terbuang para dewa, jawabnya muram. Tian Luocha, kau punya hubungan apa dengan mereka? Tanya Lin Tian, tampak mulai memahami sesuatu. Kami bekerja sama, jawab Yu Huanling. Bekerja sama? Ya. Tugasku menjebakmu ke sini. Harapannya kau bisa selamanya terjebak di dunia ini, tidak bisa keluar, jelasnya. Lin Tian langsung bertanya. Kalau begitu, kau tahu di mana adik seperguruanku? Tahu, jawab Yu Huanling. Di mana dia? Lin Tian sangat gelisah, tapi Yu Huanling malah mengajukan syarat. Lepaskan aku, dan aku akan memberitahumu. Lin Tian tersenyum sinis. Kau pikir aku bisa percaya padamu? Aku tidak akan bohong, jawabnya. Aku tidak percaya, jawab Lin Tian tegas. Lalu meletakkan tangannya di patung emas, dan kesadarannya langsung masuk ke dalam ruang pikiran Yu Huanling. Di dalam ruang kesadaran itu, Yu Huanling langsung bertanya. Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin mengendalikanku. Sekalian. Lin Tian tersenyum sinis. Yu Huanling sangat terkejut. Kau? Lin Tian tak berbasa-basi. Ia melepaskan iblis mimpi, makhluk yang langsung menjerat kesadaran Yu Huanling. Yu Huanling berusaha melawan, tapi tidak bisa lepas. Ia hanya bisa menatap Lin Tian dengan kesal. Kau bajingan. Lin Tian mengabaikannya. Dari dalam ingatan Yu Huanling, ia melihat semua hal yang berkaitan dengan adik seperguruannya. Tampaknya kau tidak berbohong, kata Lin Tian dengan penuh semangat. Yu Huanling hanya bisa menggerutu. Aku ini abadi. Meskipun kau mengendalikanku, aku tak takut. Kalau kau ingin bebas, sebaiknya jangan melawanku. Kalau tidak, kau akan kujadikan patung emas, kata Lin Tian datar. Yu Huanling sangat tidak rela. Kau? Lin Tian terus menggali ingatan. Jadi kau ini sang penyihir wanita. Lalu kenapa? Balas Yu Huanling dengan kesal. Ternyata semua ini memang jebakanmu, ujar Lin Tian. Benar, jawab Yu Huanling tegas, seolah tidak ingin menyembunyikan apapun lagi. Lin Tian mengangguk, lalu keluar dari ruang kesadaran itu. Setelah kembali, ia meminta naga emas untuk melepaskannya. Saat cahaya emas menghilang, Yu Huanling berkata, kau sudah melepaskanku. Aku ingin kau jadi penunjuk jalan. Tapi kalau kau menolak, aku bisa tetap menjebakmu di sini dan mencari tempat itu lewat ingatanmu, kata Lin Tian menatapnya tajam. Yu Huanling sangat kesal, tapi terpaksa mengangguk. Baiklah, ayo kita pergi. Lalu Yu Huanling memimpin jalan. Bai Shan mendekati Lin Tian dan bertanya. Dia menyerah? Tentu saja, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Lalu ia menyimpan naga emas. Naga itu berubah jadi bayangan dan masuk ke dalam tubuh Lin Tian, melayang di sekitar altar jiwanya. Bukan hanya itu, naga emas pun menyatu dengan pedang dewa. Hal ini membuat Lin Tian bertanya-tanya. Kenapa naga emas, pedang dewa, dan aku seolah saling berkaitan? Namun Lin Tian tak bisa mengingatnya, dan ia tahu bahwa yang terpenting sekarang adalah menemukan adik seperguruannya. Yu Huanling membawa mereka keluar dari dunia itu dan tiba di kota Wangu. Bai Shan yang merasa sudah keluar dari dunia aneh itu, pun menghela napas lega. Akhirnya, sudah selesai? Tanya Yu Huanling dengan nada mengejek. Melihat senyum aneh itu, Bai Shan merasa curiga dan bertanya pada Lin Tian. Bukankah dia sudah kau kendalikan? Aku memang mengendalikannya, tapi dia tak bisa mati. Kalau dia berani melawan, aku masih bisa membekukannya lagi, jawab Lin Tian dengan santai. Kau masih sempat bercanda? Bai Shan terkejut. Tenang saja, jawab Lin Tian. Namun Bai Shan menatapnya dengan heran. Kau yakin kau baik-baik saja? Kalau kau macam-macam, aku bisa membekukanmu lagi, jawab Lin Tian. Saat dia bicara, kekuatan wujud dewa miliknya pun terbuka, berbentuk pedang besar,
dan bayangan naga emas melingkar di sekeliling pedang itu. Pemandangan itu sangat mengerikan. Yu Huanling bisa merasakan kengerian kekuatan itu, begitu juga dengan Bai Shan yang berkomentar. Menakutkan sekali. Tapi Lin Tian tetap tenang. Ia berkata pada Yu Huanling, "Kau punya banyak pilihan. Tapi kalau kau memilih melawanku, aku tidak akan peduli apa akibatnya." Yu Huanling terlihat sangat tidak senang. "Baik, aku akan membawamu ke sana. Tapi kita harus melewati beberapa tempat khusus yang berada di bawah satu kekuatan." "Kekuatan apa?" tanya Bai Shan penasaran. "Tanpa bayangan," jawab Yu Huanling. "Mereka?" tanya Bai Shan terkejut. "Ya," jawab Yu Huanling. Bai Shan menatap Lin Tian. Anak muda, 7 putra tanpa bayangan yang dulu itu juga berasal dari mereka. Lin Tian tidak peduli. "Siapapun mereka, kalau berani menghalangiku, tak akan kubiarkan." Bai Shan mengacungkan jempol. "Gila juga kau." Tapi di dalam hati, ia berkata, "Nanti juga kau akan tahu seberapa mengerikannya mereka." Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?